kesukaan mereka. Aneh sekali, Allah berfirman, yang datang apa saudara? Badai. Dan ini tidak banyak disadari oleh orang percaya, karena buat kita seringkali konsep kita berkata kalau Allah berfirman, semua akan teduh, semua akan diam. Ya, seringkali begitu. Tapi untuk orang-orang yang serius dengan Allahnya, yang mencari Allah dengan segenap hatinya, yang rindu akan Tuhan, menyaksikan perbuatan yang besar yang dia lakukan di tempat yang dalam. Alkitab berkata, ketika Tuhan berfirman, yang datang apa? Badai, saudara. Dan tujuan badai ini datang untuk membawa orang percaya berteriak, berseru kepada Allah, dan hidup makin dekat, melekat kepada Dia, sampai diberikan kepadanya pelabuhan kesukaan mereka. Itu adalah maksud Tuhan. Nah, sekarang bandingkan dengan Yesaya pasal yang ke-33. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-33. Saya ingin membaca mulai ayat yang pertama supaya kita tahu akan konteksnya. Yesaya pasal 33, lihat mulai ayat yang pertama. Kitab Nabi Yesaya pasal 33, lihat pada ayat yang pertama. Celakalah engkau, hai perusak, yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong, yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh, ketika Engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa, dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan, seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Lihat orang-orang Ariel menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi, dan seorang pun tidak lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana, Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara, Basan dan Karmel meluluh daun. Lalu perhatikan ayat 10. Ayat pertama sampai 9 bicara sesuatu yang mengerikan, semua tentang kehancuran. Ayat 10. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur, dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. 14, Anda perhatikan. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Siapa Sion itu? Tempat kediaman Allah. Siapa itu? Kita, gereja, itu Sion. Mazmur berkata, orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, seperti gunung Sion yang tidak akan goyah. Nah, siapa Sion? Kitalah Sion. Alkitab berkata, orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Artinya, Alkitab mengatakan di dalam gereja, dalam kumpulan orang percaya, masih banyak orang berdosa diam di dalamnya. Makanya Alkitab berkata, orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, dan orang-orang yang murtad diliputi kegentaran. Terjemahan lain bukan murtad tapi hipokrit. Apa itu? Orang-orang yang munafik. Di dalam kumpulan orang percaya, banyak orang yang berdosa, hidup dalam dosa dan munafik. Mereka akan gentar ketika Allah datang dalam kegeraman yang dahsyat. Dan sekarang sudah mulai terjadi. Allah akan mengembalikan takut akan Allah di dalam gerejanya. Nah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang munafik, hidup mereka akan diliputi dengan kegentaran. Lalu kemudian mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita
yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini. 15, Anda perhatikan. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. 17, ini luar biasa. Alkitab berkata, engkau akan memandang raja dalam semaraknya. In his beauty, di dalam keindahannya. Engkau akan memandang Allah di dalam keindahannya. Orang yang sedia mengalami akan api dan badai Tuhan dalam hidupnya, untuk memurnikan kehidupannya. Walaupun ketika engkau berdosa, engkau terkejut, ketika engkau munafik, engkau gemetar, Allah membukakan hidup kita, semua transparan, tidak ada kemunafikan lagi. Lalu kita mengizinkan Allah memurnikan hidup kita. Firman Allah berkata, engkau akan memandang rajamu di dalam keindahannya, in his beauty. Mazmur pasal yang ke-50, ini ayat memberkati saya luar biasa. Mari buka bersama-sama Mazmur pasal yang ke-50. Saya baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya minta di rumah Anda baca seluruh pasal ini, karena ini luar biasa, saudara. Tapi mari kita lihat dulu Mazmur 50 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Judulnya adalah ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Lalu perhatikan pada ayat yang kedua. Dari Sion. Siapa Sion? Kita ini. Koma, perhatikan. Apa? Puncak keindahan, the perfection of beauty, kesempurnaan dari suatu keindahan, atau keindahan yang sempurna, puncak keindahan, koma lagi, Allah tampil bersinar. Tujuan Allah adalah membuat kita menjadi puncak keindahan, the perfection of beauty. Orang melihat kita, orang berkata, ada keindahan yang puncak pada orang itu. Kata puncak artinya di atasnya sudah tidak ada lagi, saudara. Kata perfect, kata sempurna artinya di atasnya sudah tidak ada yang lebih baik lagi. Nah, Tuhan berkata dari Sion, dari kehidupan kita, Allah mau membuat kita sebagai puncak keindahan. Alkitab berkata, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, di sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Lihat, diulang lagi, api dan badai. Untuk apa? Pada waktu Allah mau menjadikan kita puncak keindahan, orang Kristen harus mau melewati badai dan apinya. Justru setelah kebenaran disampaikan, engkau akan melihat badai itu datang. Paulus dikatakan oleh Alkitab sebagai orang-orang yang menjungkir balikkan dunia. Setiap kali dia berbicara, keributan akan terjadi. Badai Allah akan menyertai setiap kali dia berbicara, saudara. Sampai orang berkata, ini orang-orang yang menjungkir balikkan dunia. Mereka bukan datang dengan pedang, mereka datang dengan perkataan Tuhan. Setiap kali mereka berbicara, badai dan api Allah datang, goncang seluruh kota. Oleh karena Allah menyertai setiap perkataannya. Nah, Alkitab berkata, di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Ayat 5 ini luar biasa, dia berkata, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Sion, puncak keindahan, adalah orang-orang yang dikasihinya. Nah, dalam terjemahan aslinya, kata orang-orang yang dikasihi dari kata Ibrani hasid. Nah, kata hasid adalah artinya orang yang memberikan, menyerahkan hak hidupnya. Dengarkan, saudara. Puncak keindahan dalam hidupmu adalah ketika engkau menyerahkan hakmu, hak hidupmu kepada Dia. Puncak keindahan terjadi waktu kita menyerah total kepada Dia. Puncak keindahan terjadi waktu engkau berkata, Tuhan, aku berikan seluruh hidupku kepadamu.
dan tidak lagi kita menuntut hak hidup kita. Dunia hari ini mengajar soal hak lebih banyak dibandingkan kewajiban. Anda tahu itu? Hak asasi manusia, hak kaum buruh, hak rakyat kecil. Orang diajar hak, saudara. Hak sepatu, macam-macam. Hak pokoknya. Orang diajar soal hak, Alkitab mengajar berikan hak hidupmu. Di Amerika ada hal yang aneh, saudara. Di sebuah sekolah, mereka guru-gurunya mengajar tentang okultisme, mengajar New Age Movement, mengajar akan agama Aztec dari Meksiko. Mereka mempraktekkan pakai alat-alat bagaimana ngundang setan di dalam kelas. Lalu ada 3 orang wakil dari orang tua murid yang melihat sebagai hal yang tidak benar. 3-tiganya orang Katolik. Mereka melihat praktek itu, mereka berkata ini penyesatan. Lalu mereka nuntut, sekolahnya dituntut di pengadilan. Minta supaya semua praktek itu dihentikan. Anda tahu apa yang terjadi? 15 orang tua murid lain mendukung sekolah itu. Biarkan katanya. Bayangin saudara. Hak itu hak kami untuk belajar banyak hal. Dengerin baik-baik. Setiap kali kita berbicara tentang hak kita, dan setiap kali kita mencoba mempertahankan hak kita, saudara tidak akan pernah mencapai puncak keindahan. Puncak keindahan terjadi ketika engkau memberikan hak hidupmu. Hasid. Tuhan berkata, bawa kemari orang-orang yang kukasihi, di mana mereka ada di Sion, sebagai puncak keindahan. Dan orang-orang inilah Alkitab berkata, orang-orang yang memberikan hak hidupnya. Dan saya mau beritahu saudara, kesitulah Allah mau membawa gerejanya sebetulnya. Dan saya berani berkata, orang yang membawa saudara mengajar Anda untuk mendapatkan hak hidupmu. Saya berkata, saya berani berkata, orang itu sedang menyelewengkan hidup saudara. Kalau engkau diajar untuk dipupuk kedaginganmu, di brainwash pikiranmu dengan semua yang duniawi, yang membuat engkau tidak jadi memberikan hak hidupmu, orang itu sedang menyelewengkan hidup saudara. Dan akhir zaman ini yang paling mengerikan justru penyesatan yang dibuat oleh orang yang menamakan dirinya hamba Tuhan, tapi sebetulnya membangun kedagingan gereja dan bukan membangun roh gereja. Ngeri sekali saudara. Anda diajar segala sesuatu hakmu di depan Tuhan, lalu kau diajar mengklaim, dan akhirnya hanya membangun apa? Membangun kedagingan kita. Nanti saya mau tunjukkan kepada saudara, Yesus mengingatkan soal penyesatan, dan ini serius sekali. Kalau saudara tidak diajar untuk memberikan hak hidupmu, saya beritahu engkau sedang diselewengkan dan disesatkan. Orang Kristen diajar beda dengan dunia. Orang Kristen diajar memberikan hak hidupnya kepada Allah. Sebab sebetulnya kita sudah ditebus lunas oleh Dia dan kita miliknya 100%. Saya belajar seringkali dengan gampang orang membawa kita pada penyesatan, saudara. Ketika engkau ditunjukkan akan semua yang duniawi, dan akhirnya membuat engkau berkata, aku tidak perlu memberikan hidupku radikal bagi Dia. Dan pada waktu engkau mulai berpikir seperti itu, sebetulnya engkau sudah keluar dari jalur Tuhan. Saya berani berkata, engkau akan bayar harga mahal sekali. Dan seringkali air matamu tidak akan pernah cukup untuk mengambil kembali apa yang hilang dari tanganmu. Karena itu seperti Esau yang kehilangan hak kesulungannya. Coba buka Matius 24. Injil Matius pasal yang ke-24. Nah, sebelum diteruskan, saudara, dengerin baik-baik. Saudara harus hati-hati dalam pergaulan saudara. Karena ini bicara soal, nanti di dalam Matius 24 Anda akan baca, dalam satu perikop ini Yesus bicara 3 kali soal penyesatan. Artinya itu sesuatu yang serius. Dalam satu perikop dia bicara 3 kali soal penyesatan. Kenapa sampai 3 kali? Karena itu hal yang serius sekali. Jadi orang Kristen mesti pinter lihat betul kepada siapa Anda itu bergaul. Sebab itu akan merubah konsep hidupmu, merubah kepribadianmu, cara berpikir, cara bicaramu dirubah total. Engkau akan seperti orang itu. Kemarin dalam persekutuan para ketua MK, saya sharing tentang talenta. Alkitab berkata ada yang punya berapa? 5,
Terus berapa? 2. Terus berapa? 1. Yang 5 jadi berapa? 11. Anda sudah pinter. Yang 2 jadi berapa? Jadi 4. Yang 1 disimpan. 0. Minus. Kepada yang 1 ini, yang 5 dapat jadi 11, yang 2 jadi 4. Tuhan puji. Luar biasa. Baik sekali. Diberi kepercayaan lebih gede. Yang 1 disimpan. Ini bicara orang yang merasa kemampuannya kecil, terbatas. Lalu frustrasi, lalu Anda simpan. Saya beritahu salah besar. Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau Anda merasa, aku ini lemah sekali Pak. Tidak bisa kuat seperti yang lain. Aku ini perlu dibimbing, aku ini cuma 1, lemah sekali. Apa yang harus engkau buat? Dia berkata, mestinya yang 1 itu engkau berikan kepada yang 5, supaya juga bisa berkembang. Artinya begini, kalau Anda merasa lemah, tidak berdaya, sendirian, jangan kumpul sama orang yang sama-sama lemah. Nanti isinya saling melemahkan, tambah lemah, saudara. Ngerti? Yang 1 itu nempel kepada harusnya yang 5. Cari pergaulan yang genah gitu loh, saudara. Jangan kumpul sama-sama orang-orang frustrasinya. Anda tambah hancur tuh. Lalu saling pingpong perasaan. Iya kita begini ya. Memang dasarnya kita kere-kere ini lagi kumpul begini. Kere bener saudara, saya beritahu. Lalu kumpul sama orang-orang begitu. Nah, cenderungnya roh kita memang begitu. Tukang jinah kumpul sama tukang jinah. Tukang nyopet kumpul sama tukang nyopet. Karena bahasanya sama, rohnya sama. Tapi itu kebodohan. Kalau sendirian apalagi disimpan, itu talentanya bodoh. Yang 1 nebeng ke yang 5. Anda ngerti? Kenapa saya tergolong sering lah. Saya ke Amerika, saya ikut KKR-nya Benny Hinn, saya ikut Kenneth Hagin. Mahal itu, jutaan saudara. Mahal. Gak ada pecel, nopek enggak, gak ada di Amerika. Sekali makan sekian belas ribu, sekian puluh ribu, mahal. Kenapa saya mau bayar itu saudara? Saya mau kumpul sama orang-orang yang berhasil lebih gede dari saya. Sehingga memberikan bingkai, pikiran, dan hati saya lebih gede. Nah kalau saya kumpul sama pendeta-pendeta yang lagi mumet, saudara. Jemaatnya tekot-tekot tambah entek. Saya tiap hari hanya duduk ngalamun, mikir no jemaat tambah entek, tekot-tekot. Anak ayam mati 1, tinggal 5, tinggal 4. Saya kumpul sama dia, saya tekot-tekot di sini saudara. Ini nggak akan jadi apa-apa ini. Nggak ada roh kudusan nggak ada di sini. Saudara bisa ngerti? Mesti pinter-pinter dong. Anda tahu punya berapa? 1. Kumpullah sama yang punya 5. Nebeng gitu loh, nebeng, nebeng. Nggak dapat 5 ya 2 kan lumayan saudara. Daripada entek. Saudara bisa ngerti itu. Dan itu seringkali mahal. Membutuhkan pengorbanan semuanya. Orang Kristen rohnya mesti pinter dong. Jangan kumpul sama yang bangsa podo mumet nih saudara. Waduh saya ini kok lemah ya. Dalam hal perjinahan ini kok saya ini pikirannya kotor. Ngumpullah sama orang ngeres. Jatuh saudara mesti. Lah omongannya kayak gitu kok. Anda gak akan dibimbing apa-apa. Ngerti saudara? Saudara mau memberikan hidupmu sebagai hamba Tuhan, kumpul dengan orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, memberikan hak hidupnya, punya buah orang lihat dari buahnya, kelihatan sekali. Ketok gitu loh, ada hasilnya. Nah, cuma teplak, ngomong apa, gak ada gunanya. Tambah mecedel kita saudara. Kumpulannya itu mbok sing bener gitu. Makanya MK itu harus. Dan ketua MK harus mulai lihat, ini kalau sudah mulai pada cuat hanya menggosip sana gosip sini, terus yuk kita arisan ngelintingi kertas tiap hari, bubarin itu. Kegiatan begitu, bukan MK-nya dibubarin, kegiatannya. Perbaiki, ngerti saudara? Cari pergaulan yang baik. Kalau enggak repot kita. Saudara bisa mengerti? Kita perlu sekali untuk mendisiplin diri kita. Saya ngomong terus terang apa adanya. Ngerti saudara ya? Saya mau supaya kita mengerti, kalau enggak ada sesat tuh. Kumpul, Alkitab berkata, Anda baca Amsal dah. Itu memberikan wawasan bagus sekali. Alkitab berkata begini, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih, seperti memberi cuka pada luka. Jadi kalau Anda lagi sedih,
Jangan cari orang menyanyikan saudara. Iya, aku prihatin sama kamu. Aku juga prihatin, tapi mesti berbuat apa? Ngenes deh kamu katanya. Cuma digitu ketok saudaraku, mati rohnya saudara. Kalau lagi lemes, cari orang yang bisa nemplak Anda gitu loh. Jebret gitu, sadar, kaget, raup, tangi lagi gitu. Nah itu Kristen saudara. Nah tolong Anda mengerti soal pergaulan lah. Terima kasih kesabaran Anda. Saya capek jadi duduk sebentar tadi. Nah, lihat lagi Matius 24. Matius 24. Perhatikan ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda-tanda kesudahan dunia. Anda lihat akan beberapa kata dikatakan tentang penyesatan. Ayat yang keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini yang pertama. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang kedua, ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad atau offended. Mereka terluka, mereka tersandung. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Orang yang luka batin gak diselesaikan, kesandung-sandung hidupnya dibiarkan, itu biasanya karena gak beres. Orang itu akan saling menyerahkan, saling membenci, nusuk dari belakang, itu merupakan kerjaannya. 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Lihat 3 kali Tuhan bicara soal penyesatan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, dikatakan juga sin and iniquity atau lawlessness, dosa, kesalahan, tidak taat hukum, melanggar hukum, durhaka, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau kasihmu kepada Allah dingin oleh karena ada kedurhakaan dalam dirimu, bukan oleh karena orang lain, tapi oleh karena kedurhakaan masuk dalam diri kita. Simple sekali. Alkitab mengajar sesuatu yang simple, gak perlu diputer-puter, jelas. Kalau engkau tambah dingin kasihmu kepada Allah oleh karena kedurhakaan sudah masuk dalam hidupmu. Nah, orang durhaka tidak di surga tempatnya. Anda mesti hati-hati itu. Ayat berikutnya ini yang penting sekali. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat terakhir, dan Alkitab berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa kaitan penyesatan dengan Injil kerajaan? Saya tidak khotbah gereja ini. Sekalipun saya tadi beritahukan bahwa gereja ini, nama ini diberikan Tuhan. Waktu kami mulai bergereja 6 tahun lalu, bingung saudara. Kasih nama apa? GKI Gloria, GKI macam-macam saudara. Dan Tuhan bicara dengan saya waktu itu, beri nama Injil Kerajaan. Anda tahu kalau Allah bicara itu membuat hati dicengkeram, pikiran dicengkeram, orang gak bisa berkutik apa-apa lagi. Dan semua damai, ya beri nama itu. Memang aneh namanya. Saya baru dalam minggu ini Tuhan bukakan kepada saya mengapa dia mau beri nama ini. Karena ada berita yang harus disampaikan dari tempat ini dan harus kita semua sampaikan kepada dunia. Apa bedanya sesat dengan Injil Kerajaan? Alkitab memberikan banyak definisi atau istilah tentang Injil. Tapi yang satu ini Tuhan berkata khusus Injil Kerajaan. Nah, saya mau beritahu, ini Injil bukan Injil murahan saudara. Ini Injil yang mahal sekali, costly, mahal sekali. Nah, saya mau tunjukkan ini yang dituntut dari Injil yang akan diberitakan sebelum Yesus datang yang kedua kali. Dan orang Kristen harus terbiasa mendengar berita ini untuk dibawa pada kehendak Tuhan yang sempurna. Kalau Anda shock, Anda kaget dengar berita Allah semacam ini, kau tertinggal. Nah,
Nah, saya mau sampaikan 3 poin. Yang pertama, buka Matius 13. Ini bicara tentang Injil Kerajaan. Matius 13. Perhatikan ayat yang ke-44 sampai 46. Matius 13, 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Lihat, ini adalah hasil orang yang memberikan hak hidupnya, jual seluruhnya. Berikutnya, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kata seluruh, it costs all things. Itu harganya segalanya dalam kehidupan kita. Injil yang akan diberitakan pada akhir zaman ini akan mengajar kita membayar dengan segala yang kita punya. Hasid memberikan hak hidupnya, bukan nuntut haknya, menyerahkan hak hidupnya. Lalu puncak keindahan akan terjadi, saudara. Yang kedua, lihat Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Perhatikan pada ayat yang ke-33. Matius 6:33. Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek ye first. Cari dulu, pertama, cari yang paling pertama, kerajaan Allah dan kebenarannya. It costs your priority. Itu harganya adalah prioritasmu. Semuanya harus engkau berikan, hak hidupmu engkau berikan ke dia, prioritasmu yang pertama bagi dia. Yang terakhir, yang ketiga, Markus 9. Markus pasal yang ke-9. Lihat apa yang Alkitab katakan, Markus pasal 9. Ayat 42 mulai sampai 49. Markus 9, 42 sampai 49. Yesus berkata begini, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia dibuang ke dalam laut. Kadang-kadang Tuhan kalau ngomong kasar sekali, saudara. Tapi itu apa yang dia katakan itu betul, dia Allah. 43, dan jika tangan menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Bayangin, ulat nggak mati kena api, saudara. Jalan terus tuh ulatnya. Berikutnya 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itulah ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Api Tuhan itu menggarami kita. Yang pertama, it costs all things, it costs your priority. Yang ketiga, saya percaya, it requires your sacrifice. Itu menuntut akan pengorbanan saudara, penyangkalan diri habis-habisan saudara. Dan itu Injil Kerajaan. Kalau Anda mau tahu kerajaannya, untuk bisa masuk ke situ, harganya total seluruh hidup kita disangkali habis-habisan. Ini bukan Injil yang murahan, saudara. Saudara akan makin banyak dengar, makin banyak orang berani berbicara belan, terbuka seperti apa adanya semacam ini. Dan engkau akan mengerti inilah waktunya dan Injil itu sedang diberitakan pada hari ini. Bukan lagi Injil yang kompromi, yang mengajar orang, oh Tuhan mengizinkan. Bukan, tapi orang yang berkata, aku cari yang terbaik dari dia. Supaya hidup kita menyukakan hatinya dan tidak bersenter kepada diri sendiri. Saya mau beritahu saudara, kalau Anda diajar orang, oh pokoknya asal Tuhan mengizinkan tidak apa-apa. Saya beritahu bodoh sekali. Lihat akan gelas ini, isinya air kan? Kalau saya minum saudara, yang ditinggal oleh air diisi oleh apa? Udara. Anda tahu? Tidak kosong sebetulnya, ada udaranya. Kalau saya mau kehendak Allah yang utuh, saya harus isi penuh. Sehingga tidak ada peluang untuk barang lain menempatinya.
Begitu saya kurangi, makin saya kurangi, yang kurang itu akan diisi oleh udara. Kehendak Allah yang sempurna membuat cawanmu penuh, bahkan luber. Kehendak Tuhan yang hanya diizinkan saja oleh karena kekerasan hatimu membuat sesuatu itu berkurang, cawanmu berkurang. Yang kurang itu diisi setan, hidupmu digojlok setan, saudara. Saudara bayar harganya nangis, kadang-kadang bertahun-tahun dan sering kali orang tidak tahan. Oleh karena itu jangan cari apa yang sekedar Tuhan izinkan karena kekerasan hati kita. Cari yang sesuai apa yang Dia rencanakan dalam hidupmu. Hidup cuma sekali, radikal saudara. Hidup cuma sekali, jangan cuma cari duit dan memikirkan hari depan saja. Belajar radikal untuk Tuhan. Bergaul dengan benar, jangan kumpul orang-orang hancur, yang lemah, yang gagal, yang kompromi. Anda cari orang-orang yang radikal, yang buah hidupnya kelihatan di hadapan kita. Itu yang Allah cari pada akhir zaman ini. Amen, saudaraku. Dan oleh karena itu saya mau mengajar sesuatu yang penting. Saya tahu Tuhan bicara keras. Dan saya tahu Tuhan bicara begitu jelas. Pulang dari Singapura, Allah tanya dengan saya, gereja seperti apa yang kamu akan persembahkan buat aku? Tuhan yang sesuai dengan hatimu, dan Dia mulai kerjakan sesuatu itu. Dan tiba-tiba Allah buka, saya tahu. Dan mesbah keluarga ditunjukkan kepada kita, saya berkata ini benar dari Tuhan. Sampai tadi pagi, waktu kami berdoa nyembah Tuhan dalam kebaktian pertama, Tuhan ingatkan satu ayat yang membuat saya makin yakin detik ini. Mesbah keluarga ini berasal dari Tuhan murni. Saya punya keyakinan, saudara. Anda terlibat di dalamnya, engkau masuk dalam jalur Tuhan yang sempurna untuk hidup. Percaya saya. Dari mana saya tahu? Buka Yesaya 28. Ini ayat terakhir, saya jelaskan nanti kenapa saya pasang kursi ini. Yesaya 28, perhatikan ayat yang ke-10. Saya bacakan dulu bahasa Indonesianya di rumah yang punya Alkitab King James. Anda buka nanti di rumah, Anda akan diberkati dengan apa yang Allah katakan. Yesaya 28 ayat yang ke-10. Bahasa Indonesianya agak lucu, tapi biar baca enggak apa-apa. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Ya, intinya benar, saudara. Tapi King James mengatakan ini bagus sekali. For precept must be upon precept. Precept itu apa? Ajaran. Ajaran tumpuk lagi dengan ajaran. For precept must be upon precept. Diulangi lagi. Precept upon precept. Ini dasar pengajaran satu. Tumpuk. Precept upon precept. Di atasnya pengajaran lagi. Tumpuk lagi. Kalimat berikutnya. Line upon line. Line upon line. Garis demi garis. Lihat, seperti orang membangun sesuatu. Ajaran ditumpuk, garis demi garis. Ada sistematikanya, teratur, rapi, tidak acak-acakan. Line upon line, precept upon precept, precept upon precept. Ajaran, tumpuk ajaran, garis, 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 tumpuk terus, saudara. Lihat, seperti orang membangun sesuatu. Here little, and there a little. Tambahi sedikit sana, sedikit di sini. Tambahi. Seperti orang membangun. Kita akan segera mulai dengan program sponsor sponsi. Nah, apa itu? Saya mau jelaskan buat saudara. Saya bawa mapnya Pak Tri. Saya mau tunjukkan kepada Anda, mungkin tidak seluruhnya. Kami sedang menyiapkan materi, sudah jadi ini, sedang diperiksa ulang, dan segera akan kami edit, disetting begitu rupa sehingga jadi buku yang lebih kecil, tidak setebal yang ada ini. Tapi ini isinya apa? Misalnya ini. Saudara akan dibawa dalam perjalanan rohani, dengerin baik-baik, selama kurang lebih 8 bulan. Nah, kira-kira 2 bulan pertama itu memberikan dasar. Anda diajar tentang pendamaian dosa. Dosa dan bagaimana Allah mendamaikan kita yang berdosa dengan Bapa lewat Yesus. Nanti ini isinya adalah pertanyaan-pertanyaan. Bab pertama sekitar 20 pertanyaan, tapi ayat yang Anda baca kurang lebih hampir 100 ayat. Bahkan lebih mungkin. Jadi Anda mesti buka Alkitab, tapi gampang sekali. Untuk jawab tinggal buka Alkitabmu. Ini kalau sudah 6 bab ini kira-kira jebol nggak Alkitab kita, saudara? Jadi Anda akan ngerti persis dasarnya itu apa. Lalu Anda tulis di sini. Contohnya ini. Pertanyaan pertama, apakah yang Adam dan Hawa pilih? Untuk ngerti jawabannya ada di sini. Kejadian 3 ayat 3 sampai 6. Anda buka Alkitab. Tulis isinya apa.
Saya mau tunjukkan apa yang disebut dengan sponsor-sponsi. Ini bimbingan pribadi. Oke, saya milih orang. Charlie, tolong. Pak Bianto. Nah, ini yang pakai dasi, keren sedikit. Tolong maju ke depan. Saya perlu 2 orang lagi. Mari. Yufang. Oh, kebalik Pak. Bapak duduk di sana, cari di sini. Yufang kamu berdiri. Katakanlah saudara Charlie ini adalah petobat baru bertobat, lahir baru, atau sudah mulai mau dibimbing dalam Tuhan. Dia mulai tertarik, dia mulai senang dengan hal-hal Tuhan, saudara. Lalu kemudian Pak Bianto ini akan jadi sponsornya. Kursinya agak geser sini Pak, supaya teman-teman melihat. Jadi Pak Bianto ini akan berikan dia nanti buku yang kita lagi siapkan ini. Dan dia akan bertemu dengan Charlie. Oke, ini barang akan diserahkan, saudara. Tolong diambil. Dia dalam 1 minggu itu harus mengisi apa yang tertulis di situ. Oke, dia harus belajar, dia isi. Precept upon precept, line upon line, ajaran demi ajaran, teratur. Alkitab berkata, ajaran, garis demi garis, garis demi garis. Oke, dia isi. Dia baca, dia buka Alkitabnya. Gampang sekali. Kalau mau serius, buka Alkitab mesti ketemu. Karena ada kepeannya. Anda tidak usah ngarang-ngarang sendiri. Malah keliru kalau ngarang. Karena ada ayatnya. Mau tidak mau Anda baca Alkitab. Ya kan? Belum punya Alkitab, beli. Fotokopi kalau kebangetan, saudara. Tapi kalau tidak, beli, saudara. Lalu Anda tulis di situ. Nanti pada waktu kali berikutnya mereka bertemu, Pak Bianto ini akan tanya, Charlie, kamu sudah selesai belum bab pertama? Oh sudah Pak. Lalu kemudian ditunjukkan isinya, lalu lihat bagian per bagian. Betul nggak jawabannya dia? Nah, Pak Bianto sebagai sponsor pembimbing, ini sebagai sponsi yang dibimbing. Pak Bianto sebagai sponsor, dia sudah ngisi ini dulu. Ngerti saudara? Nggak mungkin, aku nggak ngerti, aku udah ngisi. Nggak bisa. Muleo wae saudara kalau begitu. Orang ini belajar dulu, dia ngerti, bahkan dibimbing dulu saudara. Lalu kemudian dia bisa jelaskan. Oh, ada yang keliru, kamu jawabnya keliru. Coba buka lagi Alkitabnya, lalu mereka share dari Alkitab. Selesai, nanti ada pertanyaan aplikasi. Apakah aku sudah lahir baru? Sudah percaya Yesus? Dia perlu jawab. Kalau belum, tanyai, mau enggak sekarang kamu terima Yesus dalam hidupmu? Begitu mau didoakan. Oke, hari itu mereka ada pertemuan, didoakan, dilayani. Lalu kemudian nanti bab berikutnya diberi. Terus ada pertemuan semacam itu. Sampai beberapa kali, 6 bab ini selesai. Dalam 6 kali pertemuan Anda dibimbing oleh satu orang tertentu, Anda akan belajar. Precept upon precept, line upon line, garis demi garis, ajaran demi ajaran. Terus ditumpuk, terus maju. Jadi ada sesuatu yang dibangun. Anda selesai 6 bab ini menurut saya ribuan ayat sudah Anda baca. Saya yakinlah sebodoh-bodohnya orang. Ini perkataan Tuhan masuk ke hidup kita, mesti ngerubah, saudara. Ya enggak? Mesti merubah. Nah, seperti begini, saudara. Ketika anak masih kecil, mungkin masih seusia anak saya, informasi yang dia terima itu acak. Saya ngomong ini, dia ngomong ini, mamahnya ngomong gini, mungkin suster ngomong gini, Kesia ngomong gini, Samuel ngomong gini. Semua ngomong, dia tangkapi semua. Pada usia tertentu, saat tertentu, dia harus belajar sesuatu, dasarnya apa? Kurikulum. Kapan itu? Waktu dia sekolah. Lalu dimasukkan secara sistematis dalam otaknya. Pendidikan itu namanya. Nah ini yang terjadi sama. Sudah cukup kita mendapatkan yang acak. Orang bicara. Baik saudara. Membuat kita mulai ngomong. Mulai bisa. Tapi nggak cukup. Anda perlu terima yang precept upon precept. Line upon line. Nah ini akan memungkinkan terjadi interaksi semacam ini. Nah, apapun yang dialami oleh si Charlie, Pak Bianto akan mengerti, memonitor. Nah, mereka butuh keterbukaan komitmen. Ayo kita maju sama-sama. Nah, pada waktu nanti misalnya kebaktian kok tidak datang, dia yang ngurusi, saudara. Kenapa nggak datang? Oh, sakit. Oh, bannya gembos. Ya 3 minggu gembos terus. Ya nggak apa-apa, mungkin aja bisa. Kenapa? Dicek. Kenapa? Minimal orang ini tahu ada orang care, peduli dengan dia, perhatian dengan dia. Kalau ada apa-apa, dia yang ngurusi pertama.
sekian minggu. Terus dalam sekian bulan materinya berkembang. Sampai 8 bulan. Nah sampai misalnya dia punya persoalan. Dia datang ke Pak Bianto dan tidak mampu menghandle akan persoalannya. Pak Bianto ini punya pelayan rayon. Nah, pelayan rayon. Naik pangkat, Ivan, kamu sekarang. Ini pelayan rayon, saudara. Jadi Pak Bianto bisa konsultasi dengan pelayan rayonnya. Aku punya problem nih di sini. Bagaimana cara ngatasinya? Charlie, problemnya begini. Aku nggak sanggup lagi. Lalu dia berdoa, dia ngatasi. Misalnya, rayonnya berkata, aku dulu Charlie, tak dulu mumet aku, raiso aku ngerti. Dia teriak lagi, ada grup berikutnya. Victor, tolong Victor. Nah ini misalnya, saya naikkan pangkat semua lah ini ya. Kecuali Charlie agak turun ya, tapi enggak apa-apa. Nah misalnya contoh, just pretend katanya. Nah saudara, ini tim. Pak Yofang ini akan ngomong sama tim. Ini ada problem ini. Teman kita, problemnya begini-begini. Sponsornya sudah nyerah. Ketua MK-nya sudah nyerah. Ya lalu ini ada lagi, saya sudah nggak tahan. Bagaimana cara ngatasinya? Mereka kan rundingan, caranya gimana? Mereka mungkin turun, bantu. Sudah nggak tahan lagi, masih ada pendetanya. Nggak bisa lagi, walau alam saudara. Mau apa lagi saudara? Ya sudah memang terserah Gusti Allah, kita hanya bisa mendoakan. Tapi minimal, lihat, kalau Pak Bianto ini bukan ketua MK, minimal masalahnya Charlie, dia punya satu sponsor. Lalu, Steve, sini Steve. Biar komplit saudara. Yang berdasi semua saya panggil. Tolong berdiri sini. Kalau dia ini bukan, Pak Bianto ini bukan ketua MK, daftar orang yang nanti peduli dengan hidupnya tambah panjang. Ini sponsor, anggota MK-nya Steve. Steve ini kalau saudara nggak tahan, dia lapor dulu ke ketua MK-nya. Ini problem ini. Jadi sudah ada 2 orang, nggak sanggup rayonnya. Nggak sanggup rayonnya, nanti timnya. Nggak sanggup timnya, pendeta nih. Pendeta nggak sanggup, kita doa puasa sak gereja, saudara, untuk Charlie. Itu aja. Lah piye? Sudah nggak sanggup lah, mau apa lagi? Mosok kita sidang rame-rame di gereja ya, enggak ya, sudah diposoni aja. Jadi minimal 1, 2, 3, 4, 5 orang pedulikan dia. Sampai murtad. Ya memang wis karpe gitu kira-kira begitu saudara. Anda bisa mengerti ini idenya. 8 bulan. Nanti setelah 8 bulan, nanti dia jadi anak yang baik, good boy, ngerti firman tahap. Sampai nanti belajar soal counseling itu bagaimana. Terus tahapan sampai masuk pelayanan. Dalam 8 bulan berikutnya, dia sudah jadi pembimbing lain. Pak Bianto berdiri, Charlie naik pangkat duduk di sini, Congsan maju ke sini. Ini orang Kristen baru, keren, pakai dasi juga, saudara. Lalu kemudian nanti Charlie yang bimbing Congsan ini. 8 bulan lagi. Pak, lah kalau sudah tamat 8 bulan kerjaannya apa? Kerjaannya bimbingi orang, saudara. Sambil terus tumbuh dong dalam Tuhan, pasti. Siapa tahu jadi ketua MK, jadi pelayan rayon, jadi anggota tim, jadi pendeta, siapa tahu. Allah bergerak seperti apa yang dia mau. Mazmur berat Tuhan di atas sana, dia berbuat apapun yang dia mau. Bisa. Apa yang terjadi dalam 8 bulan? Anda lihat, akan ada pertumbuhan yang luar biasa. Yang diberikan apa? Precept upon precept, line upon line. Pengajaran demi pengajaran, garis demi garis, ditumpuk terus naik, saudara. Amen, saudara. Saudara bisa ngerti? Amen. Oh, nggak ada suaranya. Cuma teriak-teriak begini kok, mesti pentelengi tok. Ya saya tahu nih das ini bagus-bagus, tapi jangan lihat dasnya. Amen, saudaraku. Oke, terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Nah, kenapa perlu begini? Karena ini Injil mahal, saudara. Bukan karena Anda harus bayar, bukan. Tapi untuk bisa hidup di dalamnya bukan hal yang simple. Saudara harus dibawa pada precept upon precept, ajaran demi ajaran, garis demi garis. Untuk membangun hidup kita, Anda bisa mengerti itu. Sekarang saya minta Anda lakukan sekarang juga. Sobek 1 potong kertas kecil. Yang tidak punya minta sebelahnya. Jangan Alkitab yang diam. Coba. Khotbah kok ono nyuwek kertas, Pak? Ya biar, saudara. Sudah?
Sobek kertas kecil, secukupnya saja, tidak usah satu lembar gede gitu, tidak usah, saudara. Secukupnya. Lalu kemudian Anda melihat ke samping kanan dan kirimu, tanya, apakah sudah ikut MK? Coba tanya, saudara. Coba tanya. Kalau belum, tulis nama dan alamatnya. Tulis so jenengku sisan katanya, tidak apa-apa. Tulis nama dan alamat saudara. Oh ini pemutihan dosa kok saudara, tidak apa-apa. Tanya sebelahnya, kanan kirinya ini. Sudah ikut MK, kalau belum tulis nama alamat. Kalau dua-duanya podo-podo belum, ayo tulis tulisan, tidak apa-apa saudara. Yang jelas, nama, alamat, syukur nomor telepon ada, boleh. Nomor fax, nomor email, boleh kalau mau. Masukkan, tuh, nama, alamat. Yang penting nama, alamat, syukur teleponnya. Tanya sebelahnya. Jangan malu kalau, Pak sebelahku medeni. Saya salaman dulu, saya ketawa dulu. Supaya jelas saudara, coba tanyai dulu. Sudah ikut MK? Medeni tidak apa-apa, orang itu baik, tidak gigit saudara. Tanya, sudah? Kalau belum tulis. Siapa yang menemukan sebelahnya belum ikut MK? Coba angkat tangan. Yang menemukan, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang menemukan sebelahnya belum ikut MK. Anda menemukan, oke, tinggi-tinggi saudara. Jangan berdusta di dalam gereja, tidak ilok. Oke, tulis nama mereka. Tulis nama alamatnya yang jelas. Jangan mau kalau nama panggilan Hong-Hong, gitu jangan mau saudaraku. Namanya komplit siapa? Dia ditanya nggak ngerti lagi orang tuanya. Hong-Hong itu siapa? Saya nggak punya anak Hong-Hong lah, repot. Nulis nama lengkapnya siapa? Oke, sudah semua? Siapa yang sudah selesai? Nulis nama alamatnya. Sudah? Kalau sudah selesai, kertas itu Anda kumpulkan ke tengah sini, baris demi baris. Taruh ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan, sampai ke tengah ini. Saya minta dikumpulkan begini, ayo. Jangan disimpeni lagi saudara kertasnya. Kumpulkan ke tengah. Ini akan nolong kok, sebenarnya apa-apa. Meresponi dengan serius apa yang Tuhan kerjakan. Silakan. Kalau sudah, dari belakang saya minta tarik ke depan, kumpulkan di depan. Terus dari belakang sana, tarik ke depan, kumpulkan ke depan. Ayo, mari. Dari belakang sendiri, ada? Kumpulkan dulu. Oke, good. Nah sekarang saya ngomong yang kedua. Precept upon precept, line upon line. Ini bukan barang murahan, dan kita mesti serius, dan kami mau serius kerjakan ini saudara. Sebab ini tanggung jawab dengan Tuhan. Dan bahan MK sudah siap. Sekarang kerja cepat sekali, Anda bisa dapatkan selesai kebaktian di belakang. Ketua MK untuk materi mesbah keluarga minggu ini, Anda bisa dapatkan, sudah jadi. Di belakang sana ada fotokopi, Rema punya fotokopi, Anda bisa manfaatkan juga. Dan kita bekerja dengan cepat sekali. Baik, sudah selesai. Sekarang saya mau ngomong yang kedua. Saya tahu ini merupakan hal pertama, saudara ya. Kita bimbingan semacam ini merupakan hal pertama. Sudah dikumpulkan dulu, Bang? Kumpulkan, coba kumpulkan. Nah. Baik, pegang dulu, oke ya. Nanti yang belum belakangan. Tapi hal yang kedua yang saya gumulkan begini saudara. Kemarin Pak Yosea memberikan data kepada kita bahwa gereja ini 60% itu adalah usia antara 20 sampai 30 tahun. Orang berkata, wah ini potensi. Anak-anak muda, orang-orang muda. Baik, saya melihatnya dari sisi yang lain, ini adalah kumpulan orang usia kawin, saudara. 20-30 wayai kawin ini. Dan setiap kali orang-orang muda itu mulai menginjak usia menjelang nikah, itu saat paling goncang dalam hidup mereka. Karena meninggalkan akan masa lajangnya, lalu kemudian jadi bapak atau ibu, jadi lucu gitu. Habis dipanggil saudara jadi bapak siapa gitu, agak aneh gitu, jadi aneh gitu. Jadi banyak goncangan dalam hidupnya. Dan saya tahu bahwa keluarga yang hancur tidak sedikit ya, termasuk keluarga orang Kristen. Oleh karena itu Tuhan ngomong kepada saya, kamu harus siapkan pernikahan daripada mereka dengan baik. Saya sedang menyiapkan 2 buku saudara. Ini adalah merupakan buku bimbingan pranikah sebetulnya. Saya mau jelaskan buat saudara, saya mau tunjukkan aja bahwa kami serius. Buku yang pertama sudah selesai, tinggal di setting, lalu kemudian akan dicetak segera. Buku kedua, saya harap dalam minggu ini akan selesai.
pengetikannya. Saya sedang selesaikan bab yang terakhir sebelum nanti bisa di-setting juga bersama-sama buku yang pertama. Nah, buku ini ketika ada orang datang kepada saya mau minta pemberkatan, saya sudah berkata berulang-ulang, minimal kalau Anda mau diberkati datang ke saya 6 bulan sebelumnya. Lebih lama lebih baik. Tapi minimal 6 bulan sebelumnya. Sebelum menentukan tanggal pernikahan, mau kawin di mana dan sebagainya, sebelum itu datang dulu ke saya. Nah, apa yang akan saya buat, saudara? Saya akan berikan kepada saudara akan buku semacam ini. Nah, ini isinya apa? Saya minta tolong lagi lah, Repkah sama Thomas. Saya kalau suruh orang lain nanti dikira nubuat. Inilah jodohku, Pak Agung yang suruh katanya. Jadi lebih baik yang sudah mau kawin aja lah saya suruh di sini. Baik. Kalau mereka datang, saudara, saya akan berikan buku ini kepada mereka berdua, masing-masing satu, isinya sama. Nah, ini isinya apa sebetulnya? Ini isinya, saya bagi dalam 5 bab. Yang pertama tentang, saya beri judul jodohku. Saya sebutkan beberapa hal yang menarik sekali. Yang pertama, jangan menikah dengan orang yang tidak percaya. Yang kedua, jangan menikah dengan orang yang akan berjanji akan berubah setelah menikah. Wes aku rak keplek meneh wes setelah nanti aku kawin mbek kamu. Gombal, saya beritahu saudara. Keplek jadi bandar ya saudara, saya beritahu. Percuma lah kalau begitu bocah ya saudara, tinggalin. Kalau berubah ya sekarang enggak usah saudara. Kalau mau Anda gitu-gitu, ini pengalaman lah, jangan jadi pahlawan, nanti gua menangin dia, Anda kan digulung sama orang itu. Jangan percaya, hati itu busuknya luar biasa. Jangan menikah dengan orang yang berjanji akan berubah setelah menikah. Banyak orang kan, nanti aku berhenti merokok sayang setelah selesai menikah. Tiba-tiba jarum keluar LA Lights. Ini enteng, Hollywoodnya kabur katanya. Kacau saudara. Jangan menikah karena dorongan kebutuhan seksual. Jangan menikah untuk menyelesaikan persoalanmu. Banyak orang punya problem dalam keluarga dengan rumah papa mamahnya lalu mau menyelesaikan dengan cara begitu. Jangan menikah untuk status sosial. Ya, di desa-desa kan banyak ya, kalau belum kawin umur 20 jadi aneh. Perlu status, saya perlu kawin. Jangan menikah karena harta. Waduh, ngenteni warisan, saudara. Waduh, repot. Apalagi madep, mantep, melu morotuwo. Itu berat itu. Itu ngenteni mertua mati semua. Aduh, repot saya berkata. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau cari mantu jangan cari yang begini. Anda sedang ditunggu hari matimu. Jangan terima menantu kayak begini, pecat langsung hari ini. Pulang gereja pecat mantumu yang begitu. Jangan menikah karena orang lain katanya mendengar suara Tuhan. Ini gawat sekali kan. Tuhan berkata begitu. Saya berkata ini hati-hati. Ini dasar. Anda harus juga ngerti itu Tuhan bicara. Anda ngomong kepada kami pastoral, kami konfirmasi ya apa tidak. Jangan asal dengar. Karena ini seringkali banyak orang mengintimidasi orang lain pakai suara Tuhan sih. Oh Tuhan berkata skakmat. Sudah mau apa lagi? Ya kan saudara? Ternyata banyak yang ngawur. Yang kedua saya ngomong soal sepadan. Sepadan itu artinya apa? Lihat secara aspek dibahas komplit. Lihat perbedaan suku misalnya. Oh ya, kita nggak anti perbedaan ras, saudara. Tapi seringkali kita tahu di timur ini kawin adalah sebenarnya keluarga dengan keluarga kawin, ya kan, saudara? Jadi kita harus bicarakan terbuka. Bisa nggak keluarga ini bersatu? Harus bagaimana caranya supaya jadi baik? Satu. Yang kedua, sosial ekonomi yang berbeda berat sekali. Yang ketiga, pendidikan. Yang laki ngomongnya soal milenium. Yang perempuan ngomongnya ngulek sambel terus, saudara, nggak ketemu. Ya, ini kacau, ini pendidikan terlalu berat ini. Yang keempat, perbedaan usia, terutama kalau wanitanya lebih tua. Ini yang gawat sebetulnya. Banyak laki-laki setelah nikah 10 tahun tidak mau jalan sama-sama istrinya karena orang bilang, kamu kok jalan sama mertuamu gitu, padahal Nyai Dewi sebetulnya. Ya, karena perbedaan usia. Nah, ini faktor yang harus dibahas lah. Kita harus realistis melihat itu. Oke? Kalau Anda istrimu jauh lebih muda, Anda seperti ngomong bayi, saudara. Jadi itu perbedaan-perbedaan yang harus diselesaikan. Nah, Anda harus dapat restu dari orang tua. Jangan khawatir, ini gereja mengajar benar, saudara. Tidak ada backstreet dalam kekristenan. Dan selesaikan dulu pekerjaan di ladang. Artinya you punya penghasilan lah. Atau minimal kau teguh dengan panggilanmu. Minimal buku ini akan mengajar Anda untuk melihat kenyataan dengan mata terbuka. Tentang kekudusan dan keperawanan, batasan dalam pacaran, siap menghadapi kesukaran, lalu pernikahan di mata Allah. Pokoknya 5 poin ini saya sampaikan ke mereka berdua. Tapi buku ini harus mereka baca, tapi buku ini tidak berdiri sendiri, saudara. Akan didampingi lagi dengan namanya 1 lembar, bahkan lebih, yang saya beri nama ujian kejujuran.
Yang ini nanti Anda dapatkan di Rema bisa, yang ini nggak bisa, ini milik pastoral, saudara. Kalau Anda dapatkan sekarang, lucu juga, ini nggak dijual yang ini. Tapi kalau Anda niat menikah satu kali, dan Anda konseling dengan kami, Anda akan dapatkan ini. Saya berikan ke mereka masing-masing, tapi kalau ngisi tidak boleh sama-sama. Nyontek-nyontekan nggak boleh, karena ini membuka hati dan pikiran masing-masing pihak. Saya akan tanya diantaranya ya, selama bertunangan sifat yang ia miliki yang paling saya sukai apa? Boleh milih, ramah, terbuka, penuh perhatian, sopan, jujur, cerdas, atau apalagi yang lain. Terus yang tidak saya sukai apa? Kasar, suka mukul, kurang ajar, kurang jujur, kurang jujur, suka cerita soal pacarnya yang dulu, kurang cerdas, tertutup, atau apa? Kalau mereka terbuka, mereka jujur dengan diri mereka sendiri, mereka ngelihat pasangannya dengan objektif. Ya, karena kalau orang jatuh cinta, orang bilang tai kambing rasa coklat, saudara. Itu yang bahaya sekali. Jadi saya mau minta kalian buka mata lebar-lebar, lalu tulis di sini, yang mana. Kalau nggak ada, Pak, ini daftar yang saya nggak sukai lebih panjang dari ini. Tulisan semua, saudara. Tulis, makin Anda jujur, makin baik. Nah, percaya, kami tidak akan berkata gini, loh Thomas, ini Ribka bilang kok kamu kurang cerdas. Nah, saya kan ngadu dia sebetulnya. Nggak akan terjadi begitu nggak? Atau sebaliknya saya bilang, Ribka, saya bilang kamu ini suka mukul kata Thomas. Itu kan saya ngadu, saudara. Ya, artinya saya tidak akan cross supaya mereka berantem, enggak. Ini saya pakai, lalu materi ini untuk apa? Saya akan bandingkan, jajarkan gini. Saya akan lihat potensi konfliknya kira-kira kelak di mana. Kalau mereka jujur loh. Potensi konfliknya kelak di mana? Kalau mereka, lalu kemudian saya akan share dengan mereka, dasarnya apa yang mereka tulis, saya sampaikan kebenaran, saya cerita, hidup saya cerita banyak hal, supaya membuka mata mereka, lalu mereka bisa saling memahami, dan bisa saling mengerti kekurangan masing-masing, lalu bisa memperbaiki. Minimal menjelang pernikahan itu ada semacam pengertian baru, ini yang kurang dalam hidupku. Dari dasar apa yang mereka sendiri sampaikan. Oke. Nah, begitu selesai, nanti sampai pada bab berikutnya soal keuangan misalnya. Saya akan tanya itu. Anda penghasilanmu tiap bulan berapa? Loh, bukan mau tahu dapurnya orang, saudara. Karena juga saya tanya, menurut kamu kalau hidup berumah tangga sendiri itu tiap bulan habisnya berapa? Jangan-jangan gaji 25.000 mau kawin. Loh Pak, kami siap Pak. Sayur pun dengan nasi sudah cukup. Ya kalau 1-2 hari, saudara. Kalau 3 bulan Anda jadi vegetarian terpaksa, lemes itu badan, saudara. Nah itu nggak bisa, kita harus realistis ngelihat. Nah tim pastoral akan bimbing saudara. Mana yang perlu, mana yang kurang. Ada yang nggak beres nggak dalam persiapan mereka. Ini akan menentukan sekali kalau Anda jujur. Saya akan berikan kepada mereka ya materi ini, lalu mereka akan isi, saudara. Sampai 5 kali pertemuan atau 6 kali. Selesai, saya minta sebulan. Ini sudah mereka biasanya sudah menentukan tanggalnya dan sebagainya waktu kita bertemu. Sebulan kamu doa. Kita nggak perlu ketemu sebulan ini. Bulan berikutnya saya berikan buku kedua, saudara. 5 bab lagi. Saya tanya, sudah pasti kawin? Kawin. Biasanya sih gitu. Kawin pokoknya. Oke, kawin. Nah, setelah itu beres. Oke, kawin. Bab kedua. Saya ngomong soal karakter. Ini harus dijelaskan dari pertama. Saudara tahu? Survei membuktikan orang laki rata-rata dalam penelitian tiap hari kalau bicara butuh 10.000 kata. Laki rata-rata. Kalau perempuan tiap hari butuh 25.000 kata. Jadi kalau yang laki sudah kehabisan kata-kata, pas ke 10.000 jegrek macet. Yang perempuan istrinya masih punya stok 15.000, saudara. Nah itu rasakno Anda terima 15.000 kata-kata. Kalau manis semua baik, kalau kecut dan sepet, Anda bisa tahu berantem nggak? Lalu suaminya berkata gini, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan istri yang suka bertengkar. Nah, pakai ayat kan, saudara? Seringkali pemahaman tidak bagus, lalu ribut. Yang kedua, saya akan bicara tentang aturan main dalam keluarga. Tunduk dan mengasihi. Ya, yang ketiga, saya bicara tentang hubungan seks suami istri.
Oh ya, ini ngomong belak-belakan, saudara. Hubungan seks suami. Yang keempat, saya bicara tentang keuangan dalam keluarga muda. Anda tahu Alkitab mengajar begini. Orang yang memperindah pintunya, sebetulnya orang itu sudah siap untuk dihancurkan. Ngerti? Tahu memperindah pintu. Anda make up-i depannya, beli handphone, beli mobil baru, pintumu Anda perindah, remuk, saudara. Ngerti? Amsal berkata begitu. Anda jangan perindah pintunya dong. Perindah dalamnya dulu. Pintu belakangan. Banyak orang tampilannya hebat. Duit utangan semua. Untuk apa, saudara? Itu Alkitab ngajar luar biasa. Saya ngomong soal keluarga muda loh. Kalau sudah Anda makin dewasa, Anda sudah expert, Anda sudah ahli soal itu. Yang terakhir soal pertengkaran dalam keluarga. Bagaimana itu meredam dengan cepat, bagaimana prinsip Alkitab soal keributan pertengkaran dalam keluarga. Saya sampaikan ke mereka, minimal mereka terima 10 poin dari gereja. Sesuatu membekali mereka. Anda bisa bayangkan waktu mereka masuk kemari dan siap diberkati. Saya berkata pada saudara, kami yang memberkati akan tahu bahwa mereka terima dasar yang benar. Mereka masuk, mereka dengan mata terbuka, sekalipun dengan cinta. Dan itu yang Tuhan ajarkan dan Tuhan mau buat itu. Anda bisa ngerti. Jadi kami serius, kami kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan tahun ini memang tahun spesial sekali. Saya belum ngerti apa yang bakal terjadi sampai nanti Christmas tahun ini. Tapi menurut saya ada banyak hal yang luar biasa akan Tuhan buat. Dan saya sudah mulai lihat itu. Banyak hal yang dibentuk Tuhan dan jadi diberikan patokan-patokan yang baik sekali. Hari ini ada 5 atau 6 pasang yang kami harus layani dalam hari-hari ini. Saudara tahu itu bukan kerjaan yang mudah, tapi saya dengan sukacita karena sekarang kami tahu apa yang harus kami lakukan. Minimal dengan materi ini kita punya pegangan. Nanti kalau makin berkembang, ingat 60% usia kawin saudara. Tidak mungkin 2 orang pendeta menangani sekian banyak. Sebagian nanti mungkin tim akan dilibatkan untuk membantu konseling dan rayon juga akan disiapkan. Terima kasih banyak. Ini belum waktunya, sebentar latihan aja. Dan berkati, beri tepuk tangan lah buat mereka, saudara. Saya sudah bicara mereka beberapa kali dan baik sekali. Saya mau sampaikan buat Anda, ini merupakan hal yang Tuhan sampaikan. Saya mau kita serius, precept upon precept, line upon line. Pak, dulu kok nggak ada begitu? Masalahnya cepat-cepat kawin, saudara. Kadang-kadang kita harus tunggu Tuhan. Itu yang saya nggak bisa, ini bukan keluar dari ide manusia saya kok sebetulnya. Tuhan bicara, ide dari mana? Saya nggak lihat buku mana-mana. Tuhan kasih aja. Tiba-tiba saya bisa, waduh ini manfaatnya besar. Dan tidak bergantung kepada karunia dalam diri saya kan. Ya kan? Kalau konselingnya semua tergantung karunia saya, orang lain nggak bisa lakukan. Tapi dengan materi ini, saya tambah ini, dengan pengalaman hidup mereka bersama Tuhan, keluarganya yang mesti beres, dan dengan roh Tuhan, jalan saudara. Karena pertanyaannya sama dan basicnya sama. Buku kedua hal yang sama terjadi. Itu bicara sesuatu yang belak-belakan. Kalau misalnya ada orang di sini, oh sifat yang saya tidak suka adalah suka memukul. Saya akan panggil dulu. Kalau yang suka memukul lakinya yang perempuan saya tanya, kamu bener mau kawin sama dia? Pernah latihan karate berapa tahun kamu kok kamu berani kawin sama dia? Minimal saya ngomong dulu dong. Nanti ke gereja babak belur semua kan repot saudara. Ya, minimal kita bicara dari sudah, mau pikir betul mateng. Oh saya kalau dipukul itu tambah seger Pak. Ya sudah karepmu. Mungkin ya saudara ya. Mungkin, tidak apa-apa kalau gitu. Nah, emang senang diantemi tambah seger. Kayak dipijeti ya buat saya ya sudah. Tidak apa-apa. Malah tak suruh tambah keras, kok enak, mantep Pak pijetan. Ya terserah, tidak apa-apa. Tapi kalau ini karena mungkin waduh malu dengan keluarga, dengan apa, terpaksa. Kita bicara di depan saudara. Kalau harus gagal, tidak apa-apa. Amen, saudara. Tapi kita mau melepaskan orang dari kehancuran pada masa depannya. Precept must be upon precept. Line upon line. Precept upon precept. Line upon line. Saya mau katakan kami serius sekali. Dan saya yakin ke depan ini ada hal yang Tuhan akan lakukan dengan besar di tengah-tengah kita. Jadi fondasinya dikuati mulai sekarang. Saya berdoa, buku kedua untuk yang sudah berumah tangga tetap bisa berlaku baik. Tentu butuh waktu juga nanti untuk, bisa juga bilang Pak saya minta konseling keluarga, kok ribut terus ya boleh juga.
Di buku kedua Anda bisa pakai, tapi itu akan menolong saya bicara banyak hal praktis dan sebagian besar ayat yang saya ambil dari Amsal. Karena Tuhan buka begitu banyak hal yang indah sekali lewat Amsal. Amen, saudaraku.